Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam dan bahagia. Kenalkan kami CGP Angkatan 1 dari Kota Palembang. Kami dari kelompok 4, ada 3 orang, Bapak Fauzi, Bu Eliza, dan saya, Efrieni Caniago. Baik, kasus pertama yang berperan sebagai coach adalah Bapak Fauzi. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Eliza. Dan saya, Efrieni Caniago, akan berperan sebagai pengamat. Kasus 1, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana menyikapi hal ini? Silakan. Selamat pagi, apa kabar Nak Eliza? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah saya kabarnya baik. Pak ya. Fauzi gimana kabarnya? Kabar saya baik juga Nak. Gimana keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Pak. Bagus ya. Nah, Bapak dengar-dengar Eliza ini suka pelajaran sejarah ya, benar ya? Iya betul Pak. Kalau pelajaran sejarah saya suka karena menceritakan kisah tokoh-tokoh yang menimbulkan semangat, menimbulkan patriotisme dan lain sebagainya. Wah, bagus itu ya, karena sebagai warga negara Indonesia harus tahu sejarah, terutama sejarah negara sendiri. Nah, kemarin gimana hasil ulangannya? Bagus gak nih penilaian hariannya? Penilaian harian saya, ulangan sejarah kemarin cukup memuaskan Pak. Saya mendapatkan nilai 90, hanya satu yang salah. Wow, keren, mantap. Nah, bagaimana sih cara belajarmu di rumah? Kalau saya sih Pak, sukanya belajar sendiri di rumah. Jadi ketika ada tugas atau ulangan, biasanya saya mengunci kamar, mematikan televisi dan handphone, kemudian saya belajar sendiri. Saya lebih mudah memahami ketika belajar sendiri. Oh, biar fokus ya, konsentrasi ya. Bagus itu Nak, suasana hening dan tenang bisa membuat kita belajar dengan baik. Wah, berarti kamu punya kamar pribadi seperti itu ya? Atau banyak menghabiskan waktu sendiri di kamar gitu? Iya Pak, memang saya memiliki kamar pribadi sendiri. Jadi ketika saya ada tugas atau ada ulangan harian, saya menghabiskan waktu saya di kamar sendiri Pak. Nah, ketika tidak ada ulangan, tidak ada tugas, saya baru bergabung dengan saudara-saudara saya dan orang tua saya. Jadi ya sebagian besar waktu saya itu banyak habis di dalam kamar Pak. Benar ya, yang penting tidak melupakan anggota keluarga yang lain ya, harus suka berkumpul bersama juga. Oh iya, Nak Eliza, jadi Bapak di sini ingin bincang-bincang sama kamu ya. Apakah kamu punya waktu untuk kita bincang-bincang, berbicara sebentar? Oh, ada apa Pak ya? Apa saya melakukan kesalahan? Oh tidak ya. Cuma Bapak perhatikan dan juga dapat laporan dari beberapa guru, setiap tugas yang kamu kerjakan, biasanya kamu lebih suka mengerjakannya secara sendirian. Padahal sudah ada anggota kelompokmu kan, padahal tugas itu dikerjakan secara kelompok. Ada apa nih? Oh, ya Pak, jadi saya sangat berterima kasih Bapak sudah mau mengajak saya untuk berbagi cerita tentang permasalahan saya. Jadi kebetulan saya mempunyai masalah terutama dengan teman-teman saya Pak. Oh, ada masalah. Iya Pak. Masalah apa, Nak Elisa?
Iya Pak, jadi saya merasa setiap membahas lembar jawaban itu tidak ada manfaatnya Pak dalam diskusi. Karena teman-teman saya itu lebih banyak menghabiskan tentang cerita pribadinya Pak dibandingkan fokus membahas tentang topik diskusinya Pak. Oh gitu. Jadi maksud tujuan kita hari ini kira-kira apa yang ingin kita selesaikan supaya nanti setelah kita berdiskusi ada hasilnya untuk kamu. Saya juga masih bingung Pak, karena saya di sisi lain saya lebih suka belajar sendiri, tetapi di sisi lain saya juga kesulitan untuk bekerja sama dengan teman-teman saya yang menurut saya uh, belum sama tujuannya Pak untuk dalam berdiskusi ketika pembelajaran. Jadi saya masih bingung juga Pak, gimana Pak? Oh, padahal kalau kerja kelompok itu kan enak ya, kan bisa kerjanya bareng-bareng, sama-sama. Tugas yang banyak kan bisa lebih ringan jadinya. Benar gak, Nah Eliza? Iya Pak, benar Pak. Tapi kenapa Eliza jadi sukanya kerjakan tugas secara sendiri saja? Iya Pak, jadi sejujurnya Pak ya, saya menyadari bahwa bekerja sama itu juga baik Pak. Cuman di sisi lain, menurut saya mereka itu tidak cocok dengan saya Pak. Jadi ketika berdiskusi lebih suka bercerita tentang hal-hal yang mereka sukai saja Pak. Contohnya si David Pak, dia selalu bercerita tentang permainan basketnya. Si Lia, dia bercerita tentang sanggar tarinya. Terus si Ali juga bercerita tentang lomba band. Nah, jadi saya merasa sia-sia saja forum diskusi dengan mereka, Pak. Lebih baik saya mengerjakannya sendiri, Pak. Selain itu, ada hambatan lagi nggak ketika kamu berdiskusi? Perasaan kamu waktu itu apa sih? Saya sih merasa kesel, Pak, karena waktunya banyak habis untuk bercerita seperti pengalaman-pengalaman mereka. Jadi saya merasa sedikit kesal, Pak, karena saya mau lebih banyak ke menyelesaikan tugas diskusinya daripada berceritanya. Jadi selama ini ketika ada tugas, terus diskusi kelompok, apa yang kamu lakukan? Jadi ketika ada tugas diskusi kelompok, saya mengerjakannya sendiri, Pak. Karena saya mencoba meminta pendapat mereka, terkadang mereka juga tidak menyampaikannya secara maksimal, karena mereka tidak fokus saat diskusi. Jadi lebih baik saya kerjakan sendiri tugas diskusi itu, Pak. Apakah hasilnya bisa maksimal sesuai dengan harapan? Sepertinya hasilnya belum cukup maksimal Pak sebenarnya, karena itu sebagian besar pendapat dari saya sendiri Pak, hasil dari saya sendiri. Jadi menurut kamu apakah menyelesaikan tugas kelompok secara sendiri itu baik? Sepertinya belum baik Pak, karena di sisi lain saya menyadari kurangnya komunikasi, kurang hubungan sosial dengan teman-teman membuat saya semakin menjadi individualis, Pak. Betul gitu ya. Jadi menurut kamu ketika permasalahan terutama di dalam diskusi kelompok itu harusnya dikerjakan bersama-sama, tapi kamu kerjakan sendiri, hasilnya menjadi tidak maksimal atau kurang memuaskan. Benar ya, begitu ya? Iya Pak, betul. Ya, kita bisa ibaratkan seperti apa ya, sapu lidi ya. Ketika mereka berbarengan ya dikumpulkan menjadi satu, mereka merasa menjadi lebih kuat. Nah, sama seperti itu juga diskusi kelompok. Nah, ketika kalian bisa kerja bersama-sama, maka hasilnya pun akan lebih maksimal. Benar gak begitu, Nah Eliza? Iya Pak, betul Pak. Cuman saya merasa teman-teman saya itu belum memiliki kesepakatan dan tujuan yang sama saja. Mungkin mereka sebenarnya juga punya potensi yang baik Pak untuk
berdiskusi seperti yang saya harapkan. Oke. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira dari Eliza ada nggak rencana yang ingin kamu lakukan ke depannya ketika nih ada diskusi kelompok kembali? Rencana saya sih Pak, saya akan berusaha menjelaskan kepada teman-teman saya bahwa manfaatnya dalam berdiskusi, mencari solusi secara bersama-sama, meningkatkan solidaritas kami antar teman, dan lain sebagainya tentang manfaat-manfaat tersebut. Nah, harapan saya teman-teman saya dapat memahaminya dan dapat merubah perilaku atau sikap mereka ketika sedang diberi tugas untuk berdiskusi. Nah, itu baru bagus tuh ya. Jadi rencana yang Eliza nanti sampaikan itu, ya apapun yang dipikirkan itu, nanti coba dilihat apakah nanti setelah dilakukan solusinya seperti apa, ya dampaknya seperti apa setelah Eliza lakukan. Ya, nanti coba dilihat ya. Ada hal lain nggak yang bisa kamu lakukan setelah itu? Saya juga memiliki ide Pak, kalau misalnya teman saya yang memiliki hobi seperti si Elia tadi yang bercerita tentang dance-nya, saya mengajaknya sambil bermain atau sambil menari, kemudian membahas tentang topik diskusi tugas sekolah. Nah, jadi sambil menjalankan hobi kami di luar kelas, kami akan melakukan atau diskusi menyelesaikan tugas-tugas sekolah bersama-sama seperti itu Pak. Bagus itu ya, tapi jangan kebablasan juga ya. Kira-kira asik menari, kelupaan kerjain tugas nanti. Gitu ya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira kamu bisa ceritakan kembali nggak apa yang akan kamu lakukan ketika nanti berdiskusi kelompok? Jadi, saya akan menjelaskan, berusaha menerangkan kepada teman-teman tentang tujuan dalam diskusi tersebut. Jadi, manfaat tujuan yang saya sebutkan tadi seperti meningkatkan solidaritas, kerjasama, menumbuhkan semangat dalam mencari solusi bersama-sama. Hal-hal positif tersebut untuk dijadikan sebagai kesepakatan bersama dan berkomitmen bersama-sama dengan teman saya untuk menyelesaikan tugas diskusi tersebut. Nah, selain itu, saya juga akan berusaha di luar jam pelajaran sambil menjalankan hobi kami, itu meneruskan diskusi kami untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi saya bisa fleksibel apabila diskusi itu memakan waktu yang lebih lama. Oke, wah ini rencana yang sudah sangat baik ya. Tapi di balik sebuah rencana tentunya butuh komitmen ya. Kira-kira Nak Eliza punya komitmen apa selanjutnya untuk menjalankan rencana yang kamu akan laksanakan ini? Iya Pak, jadi komitmen saya akan menjadi orang yang tidak individualis lagi. Saya akan belajar berkelompok sesuai dengan tugas yang telah guru lakukan. Mengenai metode saya belajar di rumah, di kamar, apabila saya bisa menyelesaikannya sendiri, saya akan lakukan seperti biasanya. Tetapi sesuai dengan tuntutan tugas, apabila memerlukan diskusi, maka saya akan terbuka lagi, akan menerima semua perbedaan karakter teman-teman saya saat berdiskusi. Kemudian saya akan menurunkan ego saya ketika ada pendapat teman-teman saya yang saya rasa itu kurang baik. Kemudian saya akan berusaha menjadi lebih sabar menerima masukan teman-teman saya saat berdiskusi. Wah, bagus ya. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Siapa? Menurut saya yang membantu saya yang pertama
wali kelas saya. Jadi karena wali kelas saya itu adalah guru yang paling dekat dengan saya. Jadi ketika saya menemui suatu kendala dalam belajar ataupun permasalahan lainnya, saya pertama kali akan bercerita dengan wali kelas saya. Nah, jadi ketika saya menemui kendala, nanti saya juga akan belajar untuk bagaimana saya mendekatkan diri berkomunikasi yang lebih baik lagi dengan wali kelas saya. Wah, benar itu ya, komunikasi yang baik pastinya ya. Baik, dari rencana, komitmen yang sudah disampaikan oleh Nak Eliza, kira-kira kapan nih kita akan langsung tindak lanjut rencana kamu ini ya, dan juga komitmen kamu? Kapan? Iya, untuk memulainya, saya akan memulainya ketika ada tugas yang memerlukan diskusi antar teman. Jadi itu adalah momen yang tepat saya untuk merubah apa yang ada dalam pikiran dan diri saya yang selama ini bersifat individualis menjadi lebih terbuka dan bersosial dengan teman-teman saya. Nah, jadi momen yang tepat adalah ketika saya diberi tugas oleh guru saya untuk melakukan diskusi lagi. Artinya semakin cepat semakin baik ya. Iya, betul Pak. Bagus, Nak Eliza. Bapak cuma bisa mendoakan semoga apapun rencana, komitmen yang sudah Nak Eliza rencanakan dan juga pegang ya, dapat terwujud dengan sebaik mungkin. Dan yang paling penting adalah dari segala komitmen itu kita harus jalankan dengan ikhlas ya, dan juga berdekat diri sama Tuhan supaya jalan Nak Eliza bisa tetap dilancarkan nantinya. Oke? Ya, baik. Terima kasih Nak Eliza, semoga nanti permasalahannya bisa cepat selesai ya, dan juga pastinya bisa berkumpul kembali ya dengan teman-teman, diberikan perhatian yang lebih baik. Terima kasih. Demikian Terima kasih Pak. kasus pertama kita.